Di perbatasan antara Laredo dan Nuevo Laredo ada sebuah ritme yang gak pernah benar-benar berhenti. Setiap tahunnya ada jutaan truk yang melintasi jembatan yang menghubungkan dua negara, Amerika dan Meksiko, ngebawa barang, uang, dan juga peluang. Tapi di balik arus perdagangan itu ada arus lain yang jauh lebih gelap, sesuatu yang gak terlihat oleh mata biasa, tapi menggerakkan semuanya dari balik bayangan. Di sisi Meksiko, situasinya mulai berubah drastis ketika Los Zetas ngambil alih kota dengan cara yang hampir militeristik. Mereka ini kan bukan sekedar kartel biasa bre, udah gua sering bahas di video-video sebelumnya. Banyak dari mereka ini adalah mantan pasukan elit, terbiasa dengan disiplin, strategi, dan kekerasan. Kota itu perlahan dikunci, satu demi satu sudut jalan diawasi, setiap aktivitas dikendalikan, gak ada yang bergerak tanpa sepengetahuan mereka, dan setiap bentuk bisnis, legal atau ilegal, harus membayar, bukan untuk perlindungan tapi untuk bertahan dari mereka sendiri. Di tengah situasi yang semakin mencekik itu, muncul satu sosok yang memilih untuk enggak tunduk. Dia datang bukan sendirian, tapi membawa ratusan orang bersenjata, bagian dari jaringan yang lebih besar, yaitu kartel Sinaloa dan sekutunya. Usianya masih relatif muda, tapi ambisinya udah jauh melampaui itu. Nama yang dia bawa terdengar hampir ironis, La Barbie, sebuah julukan yang enggak mencerminkan dunia yang dia masukin, tapi justru membuatnya semakin sulit ditebak. Edgar Valdez Villarreal lahir di sisi Amerika, tepatnya di Laredo. Berbeda dengan banyak tokoh kartel lain yang tumbuh di lingkungan keras Meksiko, dia datang dari latar belakang yang lebih stabil. Keluarga kelas menengah, kehidupan yang secara teori punya arah yang jelas. Masa kecilnya dihabiskan bolak-balik ke Nuevo Laredo, menikmati dua dunia ini yang kerasa kayak satu kesatuan. Saat itu perbatasan bukanlah garis pemisah yang tegas, tapi lebih ke arah jembatan budaya yang hidup. Di sekolah dia dikenal sebagai atlet, gak luar biasa tapi cukup menonjol untuk diperhatikan. Julukan La Barbie itu justru datang dari penampilannya. Rambut pirang, wajah rapih, kontras dengan stereotip dunia yang nanti bakal dia masukin. Dia punya sisi santai, mudah bergaul, tapi juga menyimpan temperamen yang bisa meledak sewaktu-waktu. Untuk sementara, olahraga itu menjadi saluran yang menyeimbangkan semuanya. Namun titik baliknya datang lebih cepat dari yang seharusnya. Di usianya yang 18 tahun, sebuah kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk merenggut nyawa orang lain. Dia sempat ditahan, tapi kasusnya itu akhirnya diklasifikasikan sebagai kelalaian dan dia bebas. Yang menarik itu bukan hanya bagaimana dia lolos, tapi bagaimana dia tampak melanjutkan hidup tanpa benar-benar membawa beban dari kejadian itu. Seolah ada sesuatu yang mulai berubah, perlahan tapi pasti. Setelah itu jalurnya mulai bergeser. Dunia kampus itu nggak pernah benar-benar cocok untuk dia. Dia pengen sesuatu yang lebih cepat, lebih besar dan lebih instan. Dan di kota kayak Nuevo Laredo, peluang itu nggak sulit untuk ditemukan. Perbatasan yang sama yang menggerakkan ekonomi legal juga membuka celah besar untuk sesuatu yang jauh lebih menguntungkan, yaitu penyeludupan. Awalnya sederhana, sedikit ganja, perjalanan kecil, uang tambahan, tapi dia belajar cepat. Dia paham pola pergerakan, tahu kapan harus bergerak, siapa yang harus dibayar, dan bagaimana menghindari pengawasan. Dalam waktu singkat, aktivitas itu berubah dari sekedar eksperimen menjadi sistem yang terorganisir. Dia mulai membangun jaringan distribusinya sendiri, memperbesar volume, dan memperluas jangkauan. Masalah hukum itu sempat muncul lagi, penangkapan, tuduhan, masa percobaan, tapi nggak ada yang benar-benar menghentikannya. Justru sebaliknya, setiap celah yang dia lewatin itu kayak memperkuat keyakinannya bahwa dia bisa terus melangkah lebih jauh. Dan pada satu titik, dia membuat keputusan yang mengubah segalanya, meninggalkan Amerika dan benar-benar menetap di Meksiko. Di sanalah transformasinya menjadi lengkap. Dia nggak lagi bermain di level kecil, dia beralih ke kokain, masuk ke jaringan yang jauh lebih besar, dan mulai ngebangun koneksi dengan kelompok kayak Los Chachos yang memiliki hubungan kuat sama aparat lokal. Perlahan, dia nggak hanya menjadi bagian dari sistem, dia mulai mengendalikan sebagian dari sistem itu sendiri. Dengan karisma dan pendekatan yang sangat
sangat terstruktur. Dia membangun reputasi sebagai seseorang yang gak cuman berani tapi juga cerdas dalam mengelola resiko. Dia gak milih pasar terbesar yang udah jenuh, tapi justru menargetkan kota-kota yang lebih dekat dan kurang kompetitif, kayak Memphis dan Atlanta. Strateginya sederhana tapi efektif, menghindari sorotan dan maksimalin kontrol. Pertemuan-pertemuan yang dia atur pun itu bukan sekedar transaksi, tapi pertunjukan kekuasaan, konvoi kendaraan, pengawalan bersenjata, bahkan keterlibatan aparat. Semuanya dirancang untuk mengirim pesan yang jelas. Dia nggak hanya bermain dalam sistem, dia berada di atasnya. Dalam setiap interaksi ada satu hal yang selalu dia tekanin, loyalitas. Dan untuk memastikan itu, dia menuntut kendali penuh atas setiap hubungan bisnisnya. Seiring waktu, infrastrukturnya berkembang, volumenya meningkat lagi, jaringannya melebar, dan operasi menjadi semakin kompleks. Semua itu terjadi di satu titik geografis yang sama, yaitu Nuevo Laredo, sebuah kota yang di atas kertas itu cumanlah pusat perdagangan, tapi dalam praktiknya menjadi salah satu jalur paling penting bagi arus narkotika ke Amerika Serikat. Di akhir 90-an, lonjakan perdagangan membuat kota itu kewalahan, bre. Jembatan yang ada itu nggak lagi cukup, antrean truk itu mengular, dan tekanan ekonomi juga semakin besar. Otoritas di kedua sisi akhirnya sepakat untuk ngebangun jalur baru, bre, jauh dari pusat kota untuk memperlancar arus barangnya. Tapi seperti banyak hal lain di perbatasan itu, setiap solusi juga membuka peluang baru, bukan hanya untuk ekonomi legal, tapi juga untuk mereka yang tahu bagaimana memanfaatkannya dari balik bayangan. Ketika World Trade Bridge itu dibuka pada tahun 2000, semuanya berubah dengan sangat cepat. Infrastruktur baru itu bukan sekedar jembatan, tapi urat nadi baru yang langsung mengalirkan perdagangan dalam skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Arus barang melonjak, truk-truk bergerak tanpa henti, dan kota perbatasan itu tiba-tiba menjadi salah satu jalur paling vital untuk setengah wilayah Amerika Serikat. Di permukaan ini tuh adalah kemenangan ekonomi, tapi bagi seseorang kayak Edgar Valdez Villarreal ini, dia yang melihat adalah peluang yang terlalu besar untuk dilewatkan. Di saat itulah dia bertemu dengan sosok kayak Carlos Montemayor, seorang pengusaha transportasi yang membangun bisnis legal di atas fondasi perdagangan lintas negara. Kemitraan mereka kerasa kayak potongan puzzle yang saling melengkapi. Montemayor membawa legitimasi, yaitu perusahaan resmi, izin lengkap, armada truk yang kagak mencurigakan, sementara La Barbie membawa jaringan, koneksi, dan distribusi yang udah matang di sisi lain perbatasan. Dari situ, operasi mereka berkembang bukan lagi dalam skala kecil, tapi menjadi sesuatu yang hampir industrial. Truk-truk yang setiap hari melintasi perbatasan menjadi kedok sempurna. Di antara ribuan kendaraan yang ngebawa barang legal, muatan lain itu ikut bergerak tanpa terdeteksi. Kokain mengalir ke utara, tersembunyi di balik logistik resmi, sementara uang dalam jumlah besar mengalir kembali ke selatan melalui rute yang sama. Siklusnya bersih, efisien, dan hampir mustahil dilacak secara menyeluruh. Dengan harga beli di Meksiko yang jauh lebih rendah dan nilai jual di kota-kota kayak Atlanta yang melonjak drastis, margin keuntungan mereka berlipat ganda dalam satu perjalanan. Di balik semua itu, ada narasi lain yang jauh lebih personal. Keluarga La Barbie sendiri itu menggambarkan sosok yang berbeda dari apa yang dunia lihat. Dia ini bukan sekedar figur kriminal, tapi seseorang yang pernah tumbuh dalam tekanan ekonomi, melihat keluarganya jatuh setelah krisis finansial menghancurkan usaha kecil mereka. Dari sudut pandang itu, langkah awalnya ke dunia ilegal kerasa kayak keputusan yang didorong sama keadaan. Uang cepat, solusi instan, tapi kayak banyak cerita serupa, apa yang dimulai sebagai jalan keluar perlahan berubah jadi jebakan tanpa pintu keluar. Selama beberapa tahun, operasinya di Nuevo Laredo berjalan nyaris tanpa gangguan. Uang ngalir deres, properti mewah mulai bermunculan, dan gaya hidupnya berubah drastis. Dia ngebangun rumah-rumah besar, membeli ranch, bahkan menciptakan simbol kekuasaan yang absurd kayak kebun binatang pribadi. Ini adalah fase di mana semuanya tuh kerasa nggak terbatas, seolah sistem yang dia bangun nggak bisa disentuh. Tapi kayak yang udah sering terjadi di dunia gelap itu, stabilitas hanyalah ilusi sementara. Keberhasilan sebuah plaza nggak pernah luput dari perhatian pemain yang lebih besar. Ketika kartel golf di bawah Ociel Cardenas Guillen itu mulai bergerak, situasinya berubah total. Mereka mengirim Los Zetas, pasukan yang bukan hanya brutal, tapi juga terlatih secara militer untuk mengambil alih jalur strategis itu dengan cara apapun. Serangan mereka itu sistematis, target pertamanya adalah struktur lama yang menguasai wilayah
wilayah tersebut, termasuk jaringan yang selama ini bekerja sama dengan La Barbie. Penculikan, eksekusi, dan teror itu jadi alat utama untuk membersihkan siapapun yang dianggap penghalang. Dalam waktu singkat, kota itu berubah dari pusat perdagangan menjadi zona konflik yang penuh ketakutan. Bisnis diambil alih, aturan baru diterapkan, dan biaya untuk sekedar bertahan meningkat drastis. Bagi La Barbie, ini tuh bukan lagi soal ekspansi, tapi soal bertahan hidup. Rumah-rumahnya dibakar, asetnya dihancurkan, bahkan simbol kekuasaannya kayak kebun binatang pribadi itu ikut dimusnahkan. Tekanan yang datang gak menyisakan banyak pilihan. Dia terpaksa mundur, ninggalin wilayah yang sebelumnya menjadi pusat kekuatannya dan berpindah ke Monterey untuk menyusun ulang semuanya. Di Monterey, dia mulai dari posisi yang jauh lebih defensif. Kota industri itu selama bertahun-tahun relatif netral gitu bre, tapi perlahan ikut terseret ke dalam konflik yang sama. La Barbie membangun kembali operasinya dengan lebih hati-hati, membagi basisnya, memperkuat keamanan, dan yang paling penting, memastikan bahwa aparat lokal itu nggak menjadi ancaman. Korupsi kembali menjadi alat utama, membuka ruang bagi operasinya untuk tetap berjalan meski tekanannya meningkat. Tapi dia tahu bertahan aja itu nggak cukup. Jika pengen kembali ke level sebelumnya, dia tuh harus bermain dengan aktor yang jauh lebih besar kan bre. Melalui koneksi yang udah dia bangun, dia tuh akhirnya diperkenalkan kepada Arturo Beltran Leiva, salah satu figur kunci dalam kartel Sinaloa. Pertemuan itu bukan sekedar perkenalan, tapi awal dari aliansi strategis yang bakal mengubah posisinya dalam peta kekuatan kartel. Hubungan itu dibangun dengan cara yang khas, simbolis tapi penuh perhitungan. Hadiah, gestur, kedekatan personal, semuanya tuh dirancang untuk menciptakan kepercayaan bre. Dan ketika kepercayaan itu udah terbentuk, pintu yang sebelumnya tertutup jadi mulai terbuka. La Barbie nggak lagi hanya pemain regional, dia menjadi bagian dari jaringan yang jauh lebih luas, dengan akses ke sumber daya dan perlindungan yang sebelumnya nggak dia miliki. Dari titik itu, operasinya bergeser ke Mexico City, memperkuat koneksi dengan lingkar dalam Beltran Leiva, bahkan mempertemukannya dengan figur kayak Joaquin El Chapo Guzman. Semua ini terjadi di tengah keseimbangan yang rapuh antara kartel-kartel besar, di mana kerjasama dan konflik itu bisa berubah dalam sekejap. Di sisi lain, Los Zetas terus memperkuat cengkeramannya di wilayah timur laut. Mereka ngebangun jaringan pengawasan yang hampir total, menempatkan informan di setiap sudut kota, dari sopir taksi hingga pedagang kecil. Setiap pergerakan dipantau, setiap ancaman direspon dengan cepat dan juga brutal. Bahkan ketika militer hadir, kontrol di lapangan tetap berada di tangan mereka. Dalam landscape yang kayak gitu, nggak ada ruang untuk kesalahan. Dan bagi La Barbie, semua langkah yang dia ambil setelah itu bukan lagi sekedar ekspansi bisnis, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sebuah konflik yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai jalur paling penting di perbatasan itu. Di balik kekuatan bersenjata yang tampak nggak tergoyahkan itu, ada fondasi lain yang ngebuat dominasi mereka hampir mustahil untuk ditembus. Korupsi yang sistematis dan terorganisir. Los Zetas itu nggak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga menguasai institusi yang seharusnya melawan mereka. Polisi lokal bukan lagi jadi penghalang, melainkan bagian dari mesin itu sendiri bre. Dibeli dengan uang, direkrut dengan janji kekuasaan, atau dipaksa melalui ancaman yang kagak menyisakan pilihan. Mereka yang menolak nggak diberi kesempatan kedua. Dalam sistem kayak gini, hukum kan nggak runtuh secara tiba-tiba ya bre. Dia ini perlahan digantikan oleh aturan lain, aturan yang ditulis oleh ketakutan dan dominasi. Tapi negara bukan sepenuhnya tanpa daya. Ketika mereka memilih untuk bertindak, dampaknya bisa terasa seketika. Pada akhir 2002, sosok yang dikenal sebagai Z1 itu dieliminasi oleh militer Meksiko. Sebuah pukulan simbolis terhadap struktur komandonya Zetas. Kepemimpinan kemudian beralih ke Heriberto Lascano, yang justru membawa organisasi itu semakin dalam ke jalur kekerasan yang lebih brutal dan terstruktur. Tapi perubahan di atas itu nggak serta-merta mengubah realitas di lapangan. Di kota kayak Nuevo Laredo, kontrol tetap berada di tangan mereka yang memegang senjata dan juga jaringan. Di tengah ketegangan itu, Edgar Valdez Villarreal mengambil langkah yang hampir kedengeran kayak bunuh diri. Dia nggak hanya pengen kembali menjalankan bisnisnya di wilayah yang kini dikuasai musuh, tetapi juga mencoba menegosiasikan jalan masuk langsung
dengan kepala kartel lawan, bre, Osiel Cardenas Guillen. Ini tuh bukan sekedar pertemuan bisnis, ini adalah perjudian dengan nyawa sebagai taruhannya. Dalam dunia itu, satu kesalahan kecil aja cukup untuk menghilang tanpa jejak. Pertemuan itu terjadi dalam suasana yang tegang dan penuh kecurigaan. Barbie yang sebelumnya diusir dan diburu, kini berdiri di hadapan orang yang bertanggung jawab atas semua itu. Dia milih pendekatan pragmatis, ngakuin situasi, menahan ego, dan menawarkan kompromi. Kesepakatan pun tercapai. Dia boleh kembali mengalirkan kokain melalui koridor tersebut selama dia ngebayar pajak kepada Gulf Cartel, bre. Sebuah kesepakatan yang dingin tanpa kepercayaan dan cuman pure bisnis. Tapi stabilitas kayak gini itu jarang bertahan lama. Penangkapan Osiel pada Maret 2003 menghancurkan keseimbangan rapuh itu. Tanpa figur sentral yang mengendalikan semuanya, wilayah tersebut kembali menjadi medan perebutan kekuasaan. Kekacauan bukan hanya jadi kemungkinan, dia menjadi kepastian. Banyak yang melihat ini sebagai momen untuk mundur, menyelamatkan diri dan menunggu situasinya mereda. Tapi bukan itu pilihan dari La Barbie. Dia milih sebaliknya. Dia memilih untuk perang. Dengan dendam yang udah terlalu dalam untuk diabaikan, La Barbie mencoba meninggalkan Nuevo Laredo. Dia nggak lagi berbicara tentang bisnis semata, tetapi tentang pembalasan. Untuk itu, dia tahu satu hal, dia nggak bisa melakukannya sendirian. Maka dia kembali ke jaringan yang lebih besar, ke lingkaran elit dunia narkotika, dan meminta dukungan dari Arturo Beltran Leiva. Permintaan itu bukan kecil, dia minta perang melawan salah satu kekuatan paling berbahaya di Meksiko. Apa yang terjadi setelahnya itu bukan keputusan spontan. Para pemain besar itu duduk bareng, nimbang resiko dan keuntungannya. Nama-nama kayak El Chapo dan Ismael Zambada Garcia itu ikut terlibat dalam diskusi yang bakal nentuin arah konflik ini. Ini bukan lagi soal satu kota, tetapi tentang siapa yang bakal menguasai jalur paling vital menuju Amerika Serikat. Dalam dunia mereka, kontrol atas perbatasan berarti kontrol atas segalanya. Akhirnya keputusan pun diambil dan perang disetujui. Ratusan pria bersenjata didatangkan dari berbagai wilayah, memperkuat barisan untuk merebut kembali Nuevo Laredo. Barbie yang dulunya tuh cuma seorang penyelundup kecil yang melihat peluang di perbatasan, kini berdiri sebagai komandan dalam konflik berskala besar. Tapi musuh yang dia hadapin bukan sembarang kelompok kriminal. Los Zetas bukan hanya kartel. Mereka adalah mesin perang yang dibentuk dari disiplin militer dan loyalitas yang hampir nggak tergoyahkan. Pertempuran yang terjadi bukanlah kemenangan cepat kaya yang mungkin mereka bayangkan. Setiap langkah maju dibayar mahal dengan darah. Setiap wilayah yang direbut bisa hilang kembali dalam hitungan hari. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai menjadi jelas. Keunggulan gak selalu ditentukan di jalanan. Karena pada akhirnya perang kayak gini itu gak dimenangkan cuma dengan peluru. Di balik layar ada kekuatan lain yang jauh lebih menentukan. Koneksi, pengaruh, dan keputusan yang dibuat jauh dari medan tempur. Jika Sinaloa ini pengen bener-bener menang, mereka harus memainkan permainan yang berbeda. Bukan lagi di jalanan Nuevo Laredo, tetapi di ruang-ruang kekuasaan, di mana keputusan dibuat tanpa suara tembakan, tapi dampaknya bisa jauh lebih mematikan, bre. Oke, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.